Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Asesmen Akademik Anak Berkebutuhan Khusus yang dibawakan oleh Adistia Wulandari, Fiatul Umaroh, Nurnaini, dan saya sendiri Nikmatul Hayati. Kami akan menjelaskan terkait tentang pengertian ABK, pengertian asesmen akademik ABK, serta macam-macam dan tujuan dari asesmen akademik ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak umumnya, tanpa menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan, kebutuhan, dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Jadi, dapat disimpulkan, anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif, maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Asesmen akademik adalah suatu upaya menemukanali potensi akademik yang dimiliki oleh anak yang mencakup tingkat kemampuan, hambatan yang dialami, faktor yang mempengaruhi, serta kebutuhan belajar yang dimiliki anak dalam pendidikannya yang kemudian ditekankan pada anak berkebutuhan khusus. Jadi, asesmen akademik ini pada kali ini akan ditekankan pada anak kebutuhan khusus, bagaimana perkembangannya dia dalam akademik di kesehariannya dalam sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam asesmen akademik untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu asesmen membaca. Sebelum melakukan asesmen, seorang asesor harus memahami terlebih dahulu ruang lingkup keterampilan membaca sebagai objek asesmen. Menurut Jennings, terdapat 5 aspek keterampilan membaca, yaitu yang pertama, asesmen kesadaran fonem. Fonem adalah unsur terkecil dari bunyi bahasa yang dapat membedakan arti. Lalu yang kedua, asesmen kesadaran alfabet. Prinsip membaca adalah mengubah bunyi atau suara yang didengar ke dalam simbol yang dapat dilihat. Yang ketiga adalah asesmen ketepatan dan kelancaran membaca. Keterampilan membaca yang sangat penting untuk diketahui adalah ketepatan dan kelancaran membaca kata. Yang keempat yaitu asesmen membaca pemahaman. Pemahaman isi bacaan adalah esensi dari aktivitas membaca. Yang kedua ada asesmen matematika atau aritmatika. Pelajaran matematika atau aritmatika memiliki logika terstruktur. Para siswa pada tahap awal dalam kognitifnya membangun relasi sederhana, kemudian berkembang menjadi kompleks. Kegagalan dalam memahami konsep dasar pada awal belajar matematika memberi dampak yang sangat kuat terhadap kesulitan belajar matematika pada tahap selanjutnya. Yang pertama ada kesiapan belajar matematika. Piase mendeskripsikan beberapa konsep yang mendasari kesiapan dalam memahami konsep kuantitatif, yaitu pemahaman tentang klasifikasi, urutan dan seriasi, korespondensi, dan konservasi. Yang kedua, tahapan perkembangan dalam belajar matematika. Menurut Underhill, terdapat 3 tahapan belajar matematika atau aritmatika. Tahap yang satu menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu belajar pada tahap konkret, semi-konkret, dan belajar pada tahap abstrak. Yang ketiga, prosedur asesmen matematika. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan asesmen dalam pelajaran matematika dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, pelaksanaan asesmen untuk mengetahui kesiapan belajar. Kedua, asesmen dalam konten matematika bagi yang sedang belajar. Tujuan asesmen akademik bagi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen akademik bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana kemampuan kognitif seorang anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan aktivitas belajarnya dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu asesmen keterampilan membaca.
Membaca merupakan aktivitas auditif dan visual untuk memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata. Tujuan dari keterampilan membaca untuk mengetahui kondisi keterampilan membaca siswa saat ini, khususnya dalam aspek kecepatan membaca dan pemahaman terhadap isi teks yang dibacanya sebagai bahan untuk menyusun suatu program pembelajaran yang diprediksi sejalan dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan. Yang kedua yaitu asesmen keterampilan menulis. Asesmen keterampilan menulis adalah suatu proses dalam memperoleh informasi tentang penguasaan atau keterampilan menulis yang telah dimiliki siswa untuk menemukan kesulitan hambatan dalam mempelajari keterampilan yang dialaminya. Tujuan dari keterampilan menulis yaitu untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh keterampilan menulis apa yang telah dikuasai siswa dan keterampilan menulis apa yang belum dikuasai siswa. Dengan demikian, hasil asesmen yang akan menjadi landasan bagi penyusunan program pembelajaran menulis siswa bersangkutan. Yang ketiga, asesmen keterampilan matematika. Tujuan utama dari asesmen keterampilan matematika adalah untuk mengetahui kondisi penguasaan keterampilan matematika seorang anak pada saat itu, baik keterampilan yang telah dikuasainya maupun yang belum dikuasainya, sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang diprediksi sejalan dengan hambatan dan kebutuhan belajar anak.